أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang saya muliakan para alim ulama yang sempat hadir pada siang hari ini, para habaib, para pemuka masyarakat, para pejabat pemerintah yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, kedua besan Al-Ustaz Al-Alim Al-Fadil Dr. Andes Haji Salihin Hasibuan beserta besan beliau yang datang dari Surabaya, kedua mempelai Alif dan Rufaidah, para undangan sekalian, dan para pendukung Prabowo rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada siang hari ini sebenarnya malu Bapak Ibu karena kondisi yang belum begitu sehat, tapi ngabulkan hajat Ustaz Salihin dalam rangka mengisi dan ikut membahagiakan beliau mendapatkan menantu yang insya Allah Ta'ala yang akan meneruskan perjuangan beliau. Tapi maksudnya bukan Ustaz Salihin nak meninggal lah, bukan. Ini nih cita-cita ke depan. Sangkoku tadi Pak, macet jalan sepanjang ini, pecah perasaan ini. Macam Ustaz Salihin yang pengantin, bukan anaknya, perasaan. Saking senang tadi ku anaknya. Senang bukan main, kebahagiaan. Terasa kebahagiaan seorang bapak yang telah menghantarkan anaknya ke pintu pernikahan. Jadi anak diminta oleh beliau walaupun 10 menit, jadilah mengabulkan hajat beliau, menggantikan daripada Ustaz Ali Jaber yang beliau tidak hadir. Jadi sakit-sakit diusahakan untuk hadir memenuhi hajat beliau. Kalau berbicara tentang Al-Quran dan makna isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, tadi kita sudah dengar biodata. Jatuh Pak DPR. Biodata kedua mempelai adalah sarjana Al-Quran. Jadi beliau berdua sudah memahami dan mempelajari isi Al-Quran, terutama yang menyangkut tentang perjalanan yang namanya pernikahan dan membentuk rumah tangga yang bahagia. Cuman mungkin dalam kesempatan ini sekadar membagi pengalaman atau sedikit nasihat untuk kedua mempelai. Karena hikmah dalam satu pernikahan, setiap orang itu berbeda, tidak sama. Sama-sama sarjana Al-Quran, kakek rumah tangganya jadinya macam mana kita tidak tahu. Misal ada keributan, sama-sama metu ke dalil kakek,
Qala Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala lantak. Sama-sama punya dalil. Ada yang wong buta dengan wong yang sehat. Ada sarjana dengan yang tidak sarjana. Ada yang kaya dengan miskin. Hikmahnya dalam rumah tangga perjalanannya, itu kata Pak Herman Deru tadi, kata Pak Gubernur, tidak ada pelajarannya kecuali akan menjalaninya. Yang jelas satu pernikahan itu, Saudara Alif dan Rufaida, untuk kita sekalian, bahwa nikah itu adalah ibadah. Nikah itu adalah untuk memperbanyak zuriat keturunan, dan nikah ini adalah untuk ikut menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tazawwajul wadud al-walud fa ini mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahnya oleh kamu wanita yang baca beranak banyak. Karena aku bangga di akhirat kagek. Maksudnya Pak Ali, akhirat nanti. Ya, kan orang Surabaya nggak ngerti. Aku ceramah nih Banggung Surabaya nih Bapak ngomong. Maka tuh mulut agak berbelit-belit nih. Ngejok ke Indonesia nih, ala kesarun. Jadi kata Rasulullah, aku berbangga di akhirat nanti yang paling banyak itu adalah umatku. Jadi kalau kita nikah Rufaidah sama Alif, nikah dapat anak, Anda berdua adalah termasuk yang sudah ikut membahagiakan Nabi Muhammad. Tambah lagi beranak banyak. Beranak. Jangan takut Rufaidah. Jangan takut. Lahan luas. Ini tempat lanang. Sana tempat betina, santren. Masih luas. Nak muat bedeng 7 baca. Jangan takut kasih tempat. Yang penting senangkan hati Rasulullah. Jadi orang yang menikahkan anak, orang yang menikah adalah orang yang ikut membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut. Jangan takut beranak banyak. Jangan takut susah mengikuti anak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Karena sekarang ini wong takut beranak banyak, akhirnya dibatasi anaknya dua. Sementara dia wong hebat, cerdas ada di dia, pinter ada di dia, kaya ada di dia, berduit ada di dia, hebat ada di dia. Sampai dia ngomong pula, kami ni Ustaz keturunan darah biru, keturunan Kuitus. Kami ni keturunan darah biru, keturunan orang hebat. Kalau kau keturunan orang hebat, banyak ilah beranak. Jadi yang lahir orang hebat gala. Ini awak pinter, cerdas, IQ tinggi, terhormat, terpandang, punya anak dua. Kalau sedikitnya orang hebat tujuh dunia. Tengok tukang beca 10. Iya. 12. Karena pinter ngayung. Siang malam ngayungan. Bininya pula tukang jamu kan. Beranak lagi. Dikit kembang ladas beranak. Kendak Tuhan galau. Tuhan berkendak kamu ayam. Ya, ibadat. Jadi nikah itu ibadat, menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di nikah inilah Bapak Ibu, ibadat yang paling banyak pahala. Dalam kitab Kutub Syamilah ada kitab Ghudul Jan. Di situ Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan fadilat suami istri. Bukan hadis, tapi Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan betapa besarnya fadilat di dalam rumah tangga. Ternyata
Apapun yang dilakukan dalam rumah tangga itu bernilai ibadah. Suami istri saling pegang deh tangan, saling pegang tangan. Nah, cekelan tangan, dihapuskan 10 dosa, diangkat martabatnya 10 dosa, ke 10 martabat, dapatkan 10 kebaikan. Pegang tangan. Nah, itulah wong tua galak berpegangan tu. Nah, ketika lain, lain aja. Nah, setua. Kadang saling gosok, lagi nyai gosok yai, awak yai pulang lagi. Masih boleh pahala. Ngosok mah itu masih boleh pahala. Yai pula ngosok nyai, awak nyai lah lembut lah, masih boleh pahala. Jadi ibadat pahala itu bukan main di nikah. Mencium suami, istri mencium suami, satu ciuman akan tumbuh satu pohon di dalam surga. Oh, maka itu nak ada syaratnya supaya bini galak nyium laki, laki galak nyium bini. Ya, yang jelas dipenuhi oleh suami, aku berkuku, aku baku. Kuaya boleh pahala. Meluk. 20 kebaikan, 20 derajat, diampunkan 20 dosa. Meluk. Boleh pahala pula. Tak kena kau guys, boleh pahala pula. Jadi ngopa kayak malam umur mah laju. Tak ada pakai hirom, tidak pakai hirom. Cuma ada tahallul tetap. Ya. Jadi ibadat galau apa? Seorang istri nyisiri rambut suaminya boleh pahala. Di ujung keterangan Syekh Nawawi, sampai dia melakukan mandi wajib, setiap tetes air yang jatuh dari rambutnya satu kebaikan. Artinya, ibu, bapak, nikah itu bukan sekadar tujuan untuk seksual, tapi untuk ibadah. Maka oleh karena itu dianjurkan di dalam Islam untuk mencari pasangan hidup yang mengerti, saling mengerti suami dan istri. Karena saling mengerti ini penting. Bapak harus ngerti dengan penceramah. Dia itu puang sehat, wajarlah ceramah tidak panjang. Ngerti. Yang ceramah ngerti juga. Puang lalapau. Kita harus ada pengertian. Abang harus ngerti. Oh, Ustaz Topik ini ngerti kali Jabir. Ngerti. Saling pengertian. Sekarang ini sifat saling pengertian hilang. Tak ngerti. Nggak ada coba. Coba pemerintah. Pempek lagi nak kena pajak. Pempek nak kena pajak. Pecel lele nak kena pajak. Nak kena pajak kalau ini. Lah miskinnya negara ni. Awak muat utang tak ya kongkong maya di agu. Panjang pula umurnya, dia mau mati lah. Pempek tu 1.000 dia, nak kena pajak. Kalau sengit tu buruk tu, malah penyiri ke di hati. Apa bahasa Surabaya nyiri ke di hati? Kan tak ada pula, ya lah. Salah abang juga, kenapa nyuruh saya coba? Ya, pempek nak kena pajak segala, itu tidak ada pengertian. Saling mengerti. Istri harus mengerti suami, suami harus mengerti istri. Ini yang diharapkan. Terutama mengerti dengan keadaan. Istri mengerti kebutuhan suami, suami mengerti kebutuhan istri. Saling mengerti, saling memahami keadaan. Istri banyak yang diinginkan, harus mengerti keadaan suami dengan hasil yang didapatnya. Suami tahu kebutuhan istri, kepengen istrinya itu cantik,
kepengen istrinya sama dengan wong, kepengen istrinya tuh indah dipandang. Suami harus mengerti, harus mempersiapkan dana, beli popor, beli minyak wangi, supaya suaminya senang. As-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang salehah, istri yang baik apa? Idza nazarta ilaiha saratka, wa in amartaha ata'atka, wa in ghibta hafidhatka fi malika wa nafsiha. Suami istri yang baik